Cerita ini gue ambil dari pendengar kita. Dia pertama nulis kayak gini, Bihnat. Halo Skariting, salam kenal. Kenalin aku Wiji. Dan kebetulan aku pengen banget berbagi salah satu cerita yang dikasih langsung sama Eyang Kakungku. Sebut aja namanya Mbah Dal. Ya nggak tahu ini benar atau enggak. Tapi ya untuk daerah Kakungku sih, mitos ini beneran dipercaya dan bener-bener ada ya. Awalnya bilang kayak gitu. Ini gue bacain sekarang ya ceritanya. Mm-mm. Bisa dibilang keluarganya dan bahkan lingkungannya tuh cukup percayalah dengan hal-hal yang berbau mistis, kejawen, dan kebudayaan gitulah pokoknya. Oke. Setelah gue baca sekilas, intinya cerita ini tuh tentang gimana dulu pas masa mudanya Mbah Dal, dia tuh susah banget hidupnya Bihnat, secara ekonomi gitu. Sampai akhirnya, beliau ini nekat buat cari jalan pintas dengan nyari pesugihan. Nah tapi, jujur model pesugihan ini tuh gue baru denger. Karena katanya, caranya adalah nyari, motong, dan ngumpulin kuping-kuping dari jenazah yang baru dimakamin di sekitar rumah mereka. Wow. Nggak tahu ya bisa dibilang ini sayang atau enggak. Tapi intinya pas Mbah Dal selesai ngejalanin tugasnya ini, sampai sekarang katanya beliau itu sedikit pun nggak ngerasain harta kekayaan yang dijanjiin. Banget. Pengalaman si Mbah Dal ini kalau nggak salah tuh di sekitar tahun 1960-an. Mbah Dal ini kerja jadi buruh kasar di salah satu tuan tanah sekaligus orang terkaya di desanya lah. Si tuan tanah ini bisa dibilang kejam banget Bihnat. Terus tuh suka nggak bayar upah gitu lah, karena hampir semua pekerja tuh punya utang sama dia. Jadi kayak kikir gitulah. Sebenarnya udah banyak banget buruh yang nggak suka sama bosnya ini dan pengen banget semacam balas dendam nyelakain si bosnya inilah. Tapi selalu gagal aja nih, karena katanya si tuan tanah ini tuh entah di rumahnya atau setiap dia bepergian tuh selalu kayak ada yang ngawal. Wujudnya gede-gede, hitam legam, badannya tuh kayak full rambut gitu. Dan orang-orang percaya sih kalau yang ngejagain bosnya ini tuh semacam genderuwo gitulah. Nah katanya juga setiap ada protes atau yang nentang bosnya itu, beberapa hari kemudian pasti orang itu hilang, entah nggak tahu kemana. Sampai ada suatu hari, nggak tahu ada kejadian apa, tapi bosnya ini nih mati secara nggak wajar tiba-tiba. Selain itu, si bosnya ini tuh mati sambil masih utang banyak upah ke pekerja-pekerjanya. Sampai akhirnya ada satu temen yang Mbah Dal, sebut aja namanya Tondo ya. Dia bilang kayak gini, kalau emang kita nggak bisa ambil upah kita ambil aja badannya, terus kita jual ke setan, aku jamin kita kaya raya. Kata si Tondo ke Mbah Dal ya. Iya. Hampir semua orang di situ ketawa tuh. Nah tapi Mbah Dal bisa ngelihat kalau si Tondo ini tuh nggak bercanda. Dan akhirnya pas semua orang pada cabut, saya berdua doang, si Mbah Dal nyamperin si Tondo inilah buat nanya-nanya soal yang tadi dia bilang tuh benar atau enggak, maksudnya apa gitu. Di situ Tondo baru nyeritain lengkap apa yang dia lihat selama ini.